Perkenalkan, namaku Yudi, usiaku 30 tahun. Aku kini bekerja sebagai penjual sayur di sebuah desa di pinggir kota Bogor. Baru setengah tahun aku menjalani pekerjaan ini. Sebelumnya aku bekerja pada sebuah showroom mobil, namun karena suatu alasan akhirnya aku memilih untuk pulang ke kampung halamanku. Aku sudah berkeluarga dan mempunyai 2 momongan. Istriku Tuti turut membantuku jika aku sedang berjualan. Ada satu kenangan yang masih aku ingat hingga saat ini. Salah satunya pada saat aku bekerja di sebuah showroom di kota Surabaya tersebut. Kira-kira 3 tahun yang lalu, di sanalah aku kenal banyak karakter setiap wanita cantik yang hampir setiap hari aku jumpai. Aku ingat saat itu, ketika aku hendak pulang dari kantor, kira-kira pukul 4, datang sepasang keluarga yang bermaksud untuk membeli mobil yang dipajang di dalam ruang pameran. Kemudian setelah kami berbincang-bincang agak lama, akhirnya Bapak Supriyadi menyepakati untuk membeli 1 unit mobil di tahun produksi baru. Dan aku berpesan untuk mengirimkannya pada esok pagi. Hari Kamis kira-kira jam 10, sesuai dengan janjiku untuk mengirimkan 1 unit mobil ke Bapak Supriyadi. Dengan seorang sopir kantorku, aku bergegas menuju rumah Bapak Supriyadi. "Selamat pagi, Bapak Supriyadi ada?" tanyaku kepada pembantunya yang membukakan pintu depan rumahnya. "Bapak sedang ada acara dengan temannya." "Maaf, Bapak siapa?" tanyanya. "Saya Yudi dari showroom Mitra Mobil, mau mengantarkan mobil yang Belum sempat habis keteranganku, kemudian Bu Supriyadi datang ke arahku. Akhirnya kami dipersilahkan untuk masuk ke ruang tamu oleh beliau. Dengan memakai kemeja, Bu Supriyadi nampak anggun dan lebih muda dari usianya, yang kuperkirakan tidak lebih dari 35 tahun. Sementara itu, pembantunya disuruh untuk membuatkan kami kopi. Sesuai dengan pesanan bapak dan ibu, ini kami kirimkan mobil sesuai dengan warna yang diminta kemarin. Dan tolong dicek sekaligus nanti akan saya beritahukan cara pemakaian berikut dengan garansinya. Dengan penuh teliti, Bu Supriyadi memperlihatkan unit mobilnya, sementara aku memberi pengarahan mengenai spek mobil tersebut. Kulihat dari cara beliau memeriksa persnelingnya, nampaknya beliau sudah berpengalaman. Sembari menerangkan spek mobil tersebut, kulihat Bu Supriyadi memandangiku serius. Beberapa saat kemudian, Bu Supriyadi berniat mengetes mobil tersebut dengan didampingi olehku. Kukatakan juga pada beliau bahwa mobil tersebut bergaransi 4 tahun. Akhirnya aku beserta Bu Supriyadi bergegas mencoba mobil tersebut. Dalam perjalanan mengitari komplek perumahan di dekat rumahnya, obrolanku dengan beliau semakin akrab. Dan aku menawarkan padanya untuk membeli variasi dan aksesoris untuk memperbagus mobilnya. Dengan senyumnya yang susah untuk diartikan, akhirnya Bu Supriyadi mempertimbangkan penawaranku. Aku berharap beliau menyetujui ideku, sebab aku bisa lebih banyak cerita dan dapat fee dari pembelian aksesoris di toko langgananku. Karena hari Sabtu kemarin, seharian aku ada acara keluarga dan sangat melelahkan untuk kembali ke Surabaya, sebab jarak kampung dengan tempat aku bekerja sangat jauh. Kira-kira 10 jam baru sampai. Dan pada hari Selasa itu aku mendapat telepon dari temanku. Katanya ada seorang wanita yang menungguku di kantor. Kemudian aku bergegas turun dari ruangku di lantai 3. Setelah kutemui, ternyata Bu Supriyadi. Sempat kaget juga sih karena beliau tidak menelponku terlebih dahulu kalau dia mau ke kantor. Dan khawatir kalau mobil yang aku kirim hari Kamis bermasalah. Sungguh anggun dengan kacamata yang diselipkan di antara rambutnya. Wajahnya yang cantik sesuai dengan pakaian feminim layaknya seperti wanita karir. Beliau mengatakan setuju untuk mengikuti saranku terkait dengan pemasangan dan pembelian aksesoris. Dan jika tak ada jadwal atau acara,
Beliau memintaku untuk mengantarkannya ke toko variasi mobil langgananku. Kebetulan juga hari ini aku tak ada jadwal, jadi aku pun bersedia untuk mengantarnya. Karena cukup lama pemasangan aksesoris yang dipasang oleh sebuah toko variasi, maka kesempatan itu aku pakai ngobrol dengan Bu Supriyadi. Setelah mobil selesai terpasang, aku dan Bu Supriyadi meninggalkan toko variasi dan beliau mengajakku untuk makan siang bersama di restoran. Namun aku menolaknya. Aku menawarkan agar makan siang di restoran langgananku saja. Bukan tanpa alasan. Aku sengaja memilih restoranku karena di sana lengkap dengan penginapannya. Beliau pun setuju dan kami segera bergegas menuju restoran tersebut. Singkat kata, selagi makan siang, aku memberi kode pada pelayan di sana untuk memesan satu ruangan. Ketika Bu Supriyadi membayar bilnya ke kasir, aku segera mengambil kunci ruangan yang sudah aku pesan tadi. Karena baru jam 2 siang, aku menawarkan padanya untuk ngobrol di sebelah restoran ini. Beliau nampak bingung. Tanpa sempat bertanya, kugandeng beliau menuju ruang yang tadi telah kupesan. Di jalan beliau sempat mengatakan jika aku sangat romantis tanpa dibuat-buat, berbeda dengan suaminya yang jarang memperhatikannya. Sesampainya di sana kami ngobrol kesana kemari sambil sesekali aku melempar senyum penuh arti padanya. Ketika pikiran Bu Supriyadi menerawang jauh, kudekatkan bibirku dan langsung menciumnya dengan gairah dan menggebu-gebu. Akhirnya sorenya aku langsung menuju ke kantor dan bergegas untuk pulang. Dalam perjalanan aku teringat akan semua yang telah aku lalui tadi. Semua itu berlanjut sampai setengah tahun. Karena khawatir jika Pak Supriyadi mengetahuinya, akhirnya aku memutuskan berhenti bekerja di kantor tersebut. Aku kembali ke kampungku dan menikah dengan pilihan orang tuaku, dan memulai belajar berjualan sayur yang kebetulan ayah memberi sebuah warung di sana. Menghapus semua cerita yang pernah aku lalui di sana dan memulai kehidupan baru di sini bersama keluarga kecilku. Begitulah kisah masa laluku sampai sekarang aku sangat menyesalinya. Semoga menjadi motivasi buat kalian agar tidak melakukan kesalahan seperti yang aku lakukan. Terima kasih. Salam, Diari Kelam.